alladzi tawadhu'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wastalama kullu syai'in liqudratihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini ma da'amatil ayyam amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal, wabil khusus para ustadz, para hujjah, bapak-bapak sekalian hadirin yang dirahmati oleh Allah. Mari sama-sama kita melanjutkan kembali pengajian tafsir Marah Labid surah Al-Baqarah ayat 238. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta. Hafidhu, saling menjagalah kalian 'alas sholawati, atas solat-solat al-khamsi yang 5, biadaiha dengan melaksanakan sholawatul khams, dengan melaksanakan 5 solat, fi awqatiha dalam waktu-waktunya 5 solat, kamilatal arkani dalam keadaan sempurna rukunnya, wasyuruti dan syaratnya, wa hadhil muhafadzatu dan bermula saling menjaga ini takunu terjadi bainal abdi war rabbi antara hamba dan Tuhannya, ka'annahu qila seolah-olah diucapkan lahu kepada seseorang, ihfadhis sholata, ihfad jagalah olehmu as-sholata solat, liyahfadka al-ilahu supaya menjaga akanmu siapa al-ilahu Tuhan, jaga solat maka Tuhan jaga engkau, alladzi amaraka Tuhan alladzi amaraka yang memerintah siapa alladzi ka akan engkau bisolati dengan solat, watakunu dan terjadilah muhafadzah itu, terjadilah saling menjaga itu bainal musolli antara orang yang solat wassolati dan antara solat, faka'annahu qila seolah-olah diucapkan ihfad jagalah olehmu as-sholata solat hatta tahfadhoka sehingga akan menjagamu as-sholatu solat, jagalah solat sehingga solat akan menjagamu. Ini ayat 238. Di ayat-ayat sebelumnya ada sekitar 3 atau 5 ayat sebelumnya pembahasan tentang perempuan. Ada iddah, ada talak. Yang talak ya diatur talak seorang laki-laki yang belum menyentuh istrinya dan belum menyatakan apa maharnya, kemarin diatur. Kemudian orang-orang yang dalam masa iddahnya, perempuan yang dalam masa iddahnya ini tidak boleh dirayu atau dibujuk dengan ucapan-ucapan kecuali dengan ucapan yang sifatnya sindiran. Ini kan urusan-urusan perempuan dan laki-laki. Nah sekarang kenapa ini kok tiba-tiba sholat? Sebagian ulama, banyak dari kalangan ulama yang mencoba menafsirkan keterhubungan ini. Ada juga yang menyatakan emang gak ada hubungannya, jangan dipaksa-paksain hubungannya antara ayat sebelumnya dengan ayat tentang sholat ini. Yang sebelumnya adalah ayat tentang iddah perempuan dan lain sebagainya, sedangkan ini sholat emang gak usah dihubungkan karena Al-Quran bukan skripsi, Al-Quran bukan disertasi. Jadi bab-babnya memang terserah Allah aja begitu. Jadi nggak ada bab 1 tentang sholat, nggak ada. Bab 2 tentang perempuan, nggak ada. Jadi begitu aja. Karena memang Al-Quran bukan karya tulis atau bukan karya ilmiah, apalagi novel atau buku cerita yang ada bab-bab tertentu. Jadi memang seperti itu. Ayat-ayat tentang haji misalnya, itu ada di surat Al-Haji, ada juga di surat Al-Baqarah. Cuma memang kebetulan banyaknya di surat Al-Hajj, maka disebutkan surat itu sebagai surat Al-Hajj. Dan semua masalah-masalah dalam agama itu tersebar dari dalam ayat-ayat yang terpencar. Ini tugas ulama yang menyatukan. Jadi ulama yang menyatukan kemudian mengambil hukum dari ayat-ayat yang terpencar itu. Nah kita mah nggak kopenan begitu ya, ngumpulin gitu ya, orang ngumpulin ini aja. Ulama-ulama itu orang-orang yang sudah selesai dari dirinya sendiri, sudah selesai hingga tidak memikirkan lagi dirinya tapi memikirkan tentang hukum-hukum Allah. Ini yang mencoba tidak ada hubungannya, mencoba berpendapat tidak ada hubungannya antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Yang kedua, ada yang mencoba menghubungkan antara lain hubungannya sama-sama ibadah. Nikah bahkan talak itu ibadah. Karenanya talak ada yang disebut talak sunnah, ada yang disebut talak bid'ah, tapi jangan diamalin. Jangan mentang-mentang ada talak sunnah. Yang dimaksud dengan talak sunnah itu talak yang memang diperbolehkan dan hukumnya tidak haram, seperti menceraikan istri di masa bersih
dan belum disetujui. Tapi kalau dalam keadaan haid namanya talak bid'ah, atau sudah disetujui itu juga talak bid'ah. Nanti udah tunggu bersih dulu, benar-benar nggak ada. Nah, setelah itu baru jatuhkan talak. Ini yang namanya talak sunnah. Ini hubungannya apa? Sama-sama ibadah. Nikah ya ibadah, maka ada syariat nikah itu. Sholat juga ibadah, maka keterhubungan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah sama-sama ibadah. Ada juga ulama yang mengatakan hubungannya ayat sebelumnya tentang perempuan, tentang rumah tangga, puyeng sepuyeng-puyengnya. Nah kalau puyeng maka sekarang sholat, gitu. Karena sholat itu adalah sesuatu refreshing atau penyegaran untuk orang Islam. Kita orang Islam, orang mukmin, penyegarannya, refreshingnya sholat. Healingnya sholat, sedar healingnya. Jadi bukan jalan-jalan kemana-mana, healing 2 minggu, duit habis, puyeng lagi sampai rumah, belum mikirin yang lain-lain. Ya ini healingnya sholat aja. Kata Rasulullah, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya atau naiknya orang-orang mukmin kepada Allah. Naiknya orang-orang mukmin untuk merasakan satu kebesaran Allah, sehingga dia merasakan semua hal-hal selain Allah kecil masalahnya. Udah masuk sholat, kalau sudah masuk dalam hadirat ilahi dalam keadaan sholat, maka selesai semua masalah. Dan kembali kita dalam kembali kepada alam biasa, maksudnya setelah selesai sholat kembali kepada hubungan kita dengan manusia ini dengan mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah. Maksudnya kita sendiri udah selesai atau kita sendiri udah sejahtera. Makanya kita ucapkan salam sejahtera untuk orang-orang. Kenapa kita bisa sejahtera? Karena kita habis sholat. Itu maksudnya saudara. Jadi maksudnya ini untuk menghilangkan kepenatan, puyeng-puyengnya kita urusan rumah tangga atau urusan cerai, urusan nungguin masa idahnya janda. Ada yang begitu, nungguin. Kata Ustadz nggak boleh dibujuk, nggak boleh dilaru, nggak boleh dirayu, tapi kalau nyindir boleh. Nah, itu puyeng-puyeng begitu nanti diselesaikan lewat sholat. Karenanya di ayat 238 ini tentang sholat. Kemudian yang barusan kita baca, hafiz itu wazan fi'il amar dari fi'il madhi hafadho. Qatala punya satu makna atau punya faidah, namanya faidah musyarakah. Musyarakah itu saling. Jadi kalau saya bilang doroba tahu ya Bang Pian ya? Doroba apa Bang Pian? Doroba mukul, emang dipukuli mulu dia manjit lu. Doroba mukul. Tapi kalau doroba saling memukul. Kalau qatala membunuh. Kalau qatala saling membunuh, perang maksudnya, adu. Ini faidah musyarakah namanya. Demikian juga kata hafidhu, hafadho yuhafidhu, muhafadhotan masdarnya. Kemudian fil amarnya hafiz dibentuk untuk jamak mudzakkar mukhatab, jadinya hafidhu, saling menjagalah kalian. Inilah hubungan musyarakah. Maksudnya musyarakah hubungan yang saling memberikan feedback, ada timbal baliknya. Saling menjagalah kalian dengan sholat. Maksudnya bagaimana saling menjaga dengan kalian dengan sholat? Yang pertama, saling menjaga yang dimaksud di sini, hendaknya kita melaksanakan sholat sesuai dengan rukun-rukun dan syaratnya. Cakap lagi, sunnahnya juga didatangkan. Kalau kita menjaga sholat, pertama maknanya sholat akan menjaga kita. Kalau kita menjaga sholat, maka sholat akan menjaga kita. Ini namanya musyarakah, saling. Ada feedbacknya, ada timbal baliknya. Kita yang menjaga sholat kita dengan syarat-syarat dan rukunnya, maka sholat akan menjaga kita. Semua urusan kita, semua keperluan kita itu akan dijaga oleh sholat itu. Yang kedua, ini boleh jadi muhafadzah atau saling menjaga. Hubungan timbal balik saling menjaga ini antara Allah dengan si hamba yang sholat. Kenapa antara hamba dengan Allah? Karena Allah yang perintah sholat. Jagalah sholat, maka Allah yang nyuruh sholat bakal menjaga engkau. Kudu yakin saudara, kudu yakin bahwa sholat ini kalau kita jaga, pasti Allah akan jaga kita. Pasti itu. Sholat yang 5 waktu aja jangan dilepas. Sebangor-bangornya kita, sebader-badernya kita, kalau waktunya sholatnya, insya Allah itu bisa buat rem. Pasti itu bisa buat kendali kita
pasti nggak parah-parah amat. Tapi Ustaz tuh tangga saya sholat begitu-begitu aja, bagus dia sholat. Kalau dia kagak sholat, ancuran lagi tuh. Ancuran lagi dia begitu. Itu bagus dia sholat. Kalau nggak sholat mungkin ancuran lagi dia. Ini hubungan muhafadzah atau saling menjaga antara sholat hamba yang sholat, antara hamba yang sholat dengan Allah yang memerintahkan sholat. Ini makna dari saling menjaga. Kemudian yang kedua, saling menjagalah dengan sholat-sholat wassolatil wusta, dan juga sholat wusta. Ayil fudlah maksudnya sholat yang paling utama. Qila dikatakan hiya yang dimaksud dengan sholat wusta as-sholatu subhi adalah sholat subuh. Wa huwa qaulu Aliin wa Umar, itu adalah pendapat sahabat Ali dan sahabat Umar. Wa Ibnu Abbasin wa Jabirin, dan pendapat sahabat Ibnu Abbas dan Jabir. Wa Abi Umamah wal Bahili, dan pendapat Abi Umamah dan Al-Bahili. Wa hum minas sahabah, mereka ini adalah dari golongan sahabat. Wa Tawusin, dan pendapat Tawus. Wa Atoin, dan Ato, ada mas Ato nih. Wa Ikrimata, dan Ikrimah. Wa Mujahidin, dan Mujahid. Wa hum minat tabi'in, mereka itu dari at-tabi'in, kelompok orang-orang yang mengikuti sahabat, muridnya sahabat. Wa huwa, dan pendapat ini, pendapat bahwa sholat wusta adalah sholat subuh, madhab Syafi'i adalah madhab Imam Syafi'i. Apa alasannya? Fa inna awalaha, karena sesungguhnya awalnya subuh, awalnya sholat subuh, yaqa'u, jadi jatuh fid dholami, dalam kegelapan. Fa ashbahat sholatal laili, maka menyerupai sholat subuh itu sholatal laili dengan sholat malam. Wa akhiroha, dan sesungguhnya akhirnya sholat subuh, yaqa'u, jatuh fid dho'i, dalam terang, dalam waktu terang. Fa ashbahat, maka menyerupai sholat subuh sholatan nahari, akan sholat siang. Alasan pertama. Alasan kedua, li annaha, dan sesungguhnya sholat subuh munfaridatun adalah sholat sendirian, fi waqtin wahidin, dalam waktu yang satu. La tujma'u ma'a ghairiha, la tujma'u, sholat subuh tidak bisa dijamak, ma'a ghairiha, beserta sholat lain. Wa li annaha, alasan ketiga, sungguhnya sholat subuh masyhudatun, itu disaksikan. Li annaha, karena sungguhnya sholat subuh tuaddi bihadratil, atau tuadda juga bisa, tuadda, dilaksanakan bihadrati malaikatil laili, di hadapan malaikat malam, wa malaikatin nahari, dan malaikat siang. Wakilah, dan dikatakan titik. Ini pendapat pertama. Hafizu ala sholawati, jagalah sholat-sholat, was sholatil wusta, dan jagalah sholat wusta. Nah saudara sekalian, wusta ini punya arti fudlah, punya arti paling utama. Ada nahwu namanya Ustaz, ada isim tafdil. Isim tafdil kalau buat mudzakkar itu af'al wazannya. Hasan, isim tafdilnya ahsan. Fadil, isim tafdilnya afdol. Tapi kalau buat musanna, kalau buat muannas, hasan husna, maka ada asmaul husna. Orang kalau namanya husna biasanya perempuan, karena dia artinya ahsan, yang paling utama, tapi bentuknya bentuk muannas. Begitu juga fadil, afdol buat mudzakkar. Nah kalau buat muannas, fudla. Ini disebut jagalah sholat-sholat yang paling utama. Wusta di sini punya arti paling utama. Kenapa pertengahan, walaupun wasatun artinya pertengahan, kenapa pertengahan disebut paling utama? Karena khairul umuri awsatuha, urusan yang paling baik adalah yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah, nggak terlalu ke kanan, nggak terlalu ke kiri, nggak terlalu galak, nggak terlalu lembek, tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha, itu yang paling utama. Karenanya sholat tengah ini disebut dengan sholat utama. Sebaik-baiknya perkara adalah perkara yang di tengah-tengah. Nah, lantas apa sholat wusta itu? Pendapat pertama yang juga dikatakan oleh sahabat Ali, sahabat Umar, Ibnu Abbas, Jabir, Abi Umamah, Al-Bahili, demikian juga dari generasi tabi'in, Ikrimah, Mujahid, kemudian Ato, Tawus, dan yang dipegang juga oleh ulama madhab Syafi'i. Ini mengatakan yang dimaksud dengan sholat wusta adalah sholat subuh. Jadi kalau ada pertanyaan sholat wusta itu yang mana bang? Jawabnya sholat subuh, menurut pendapat Imam Syafi'i dan juga pendapat sebagian tabi'in, sebagian sahabat, diantaranya itu Ibnu Abbas, Abi Umar, dan lain sebagainya. Sholat wusta adalah sholat subuh. Apa alasannya? Kenapa sholat wusta atau sholat yang paling utama disebut sholat subuh? Karena ini sholat subuh unik. Sholat subuh mulainya waktu malam, waktu awalnya waktu malam.
tapi waktu akhirnya waktu terang. Mulainya di waktu gelap, waktu akhirnya waktu terang. Kita tahu sholat subuh itu mulainya ketika fajar, namanya fajar sodik. Masih gelap saudara. Fajar sodik masih gelap di ufuk timur. Di ufuk timur kita melihat ada cahaya yang tadinya awalnya jam 4, setengah 4 itu kalau kita lihat masih gelap banget. Tapi begitu udah mulai ada terang dan sifatnya horizontal, jadi cahaya terang begini di sebelah timur, maka sudah masuk waktu subuh. Itu awal waktu subuh, masih gelap, tapi sudah ada cahaya di ufuk timur. Itu cahaya matahari yang nanti akan muncul, didahului dengan fajar. Karenanya orang yang lahir fajar biasa namanya fajar gitu om ya. Iya, lahirnya fajar, fajri, lahirnya di fajar, di waktu fajar. Waktu awal subuh adalah waktu gelap, tapi waktu akhir subuh ada di waktu terang. Kita tahu waktu subuh batasnya ketika matahari terbit. Begitu matahari terbit, maka habis waktu sholat subuh. Orang yang dengan sengaja sholat subuh, rakaat pertama dapat, rakaat pertama nih masih dapat waktu subuhnya, tapi rakaat kedua udah masuk, udah terbit matahari, keluar dari waktu subuh, sengaja melakukan itu, maka dosa. Jadi bagaimana pada waktunya? Laksanakanlah sholat pada waktunya dengan syarat-syarat dan rukunnya. Kalau sudah disebutkan waktunya antara terbit fajar dengan terbit matahari, ya paling enggak 4:30 atau jam 5 atau 5:30. Sekarang 5:30 belum nih, belum terbit nih. Antara 5:30 belum, itu masih waktu jawas. Iya bener, kencang banget bang. Itu biasanya ngambil yang itu ya? Iya, emang itu waktu jawas. Sama itu saya juga. 5:30. Aku aja udah. Saya pernah ngitung kira-kira dari fajar sampai terbit matahari itu kira-kira 1 jam lebih 10 menit. Dari fajar, maksudnya fajar di sini waktu awal subuh azan biasanya di masjid-masjid, sampai terbit matahari itu 1 jam 10 menit kira-kira. 1 jam 10 menit. Jadi kalau waktu subuhnya yang malamnya pendek, jadi jam 4:15 sudah subuh, kadang-kadang gitu. Biasanya di bulan-bulan ntar tuh, bulan-bulan September, jam 4:15 sudah subuh. Tinggal hitung aja, 5:15 itu udah mau terbit. 5:15 udah mau terbit karena subuhnya 4:15. Jadi sholat 5:30 Bang Pian siang. Siang itu udah terbit. Jadi ngitungnya dari awalnya. Itu kurang lebih 1 jam 10 menit sampai terbit matahari. Mulai dari awal terbit fajar atau azan sampai waktunya habis itu 1 jam 10 menit. Sholat yang dimaksud di sini sholat subuh. Kenapa? Sholat wusta atau sholat utama yang dimaksud sholat subuh. Tadi alasannya ini sholat awalnya ada di waktu gelap, akhirnya ada di waktu terang. Gak ada sholat yang kayak begini. Zuhur terang semua, asar terang semua, ya maghrib gelap semua. Maghrib itu gelap semua. Maghrib itu kalau udah matahari terbenam baru maghrib. Apalagi isya udah gelap, udah nggak ada yang namanya mega merah atau ya di langit itu sudah tidak ada, benar-benar hitam semuanya masuk waktu isya. Tapi sholat subuh unik. Ini alasannya kenapa disebut dengan sholat wusta atau sholat paling utama. Yang kedua, kenapa disebut sholat subuh sebagai sholat wusta, sholat yang paling utama? Karena sholat subuh ini sholat yang tidak bisa dijamak dengan sholat lain. Dia khusus sendiri. Asar sama zuhur jamak boleh. Kalau ngelakuinnya di waktu zuhur namanya jamak takdim, kalau di waktu asar namanya jamak takhir. Maghrib isya boleh digabung. Paketannya itu, paketannya zuhur, asar, maghrib, isya. Nggak bisa maghrib sama asar ya, nggak boleh. Tapi yang jelas dari 4 sholat ini punya gabungan. Jadi dia nggak berdiri sendiri, punya waktu jamak, punya waktu yang boleh dijamak. Nah dari sini juga hukum-hukum fikih saudara. Seorang perempuan misalnya yang bersih di waktu asar, kemudian dia mandi, maka dia wajib bayar sholat zuhur. Kenapa? Karena sholat zuhur itu ada yang di waktu asar. Karena sholat zuhur bisa dijamak dengan sholat asar.
Begitu juga perempuan, istri kita misalnya bersih di waktu Isya, kemudian dia mandi jam setengah 10, dia mandi, maka bukan hanya wajib sholat Isya, tapi wajib sholat maghrib. Karena sholat maghrib itu ada yang di waktu Isya, namanya jamak takhir. Beda hal kalau subuh. Kalau subuh bersih di waktu subuh, ya udah subuh aja, nggak usah qodok Isyanya. Bersih di waktu subuh, maka dia cukup mengkodok subuhnya. Kalau belum mandi, baru mandi jam setengah 8 misalnya, ya berarti qodok subuh aja. Nih uniknya subuh, dia sholat yang berdiri sendiri, tidak ada waktu jamak. Alasan yang ketiga, kenapa sholat subuh disebut dengan sholat wusta atau sholat paling utama? Alasannya karena sholat subuh, sholat yang ada di tengah antara sholat ganjil dan sholat genap. Sholat ganjil yang dimaksud adalah sholat sholatu witrin, iya witir. Walianna waktu sholatil asri, la mana tadi? Hiya sholatul asri. Saya salah baca tadi. Jadi gini, alasan yang berikutnya salah, itu nanti buat sholat asar. Alasan yang berikutnya kenapa sholat subuh disebut dengan sholat fudla, sholat wusta, karena sholat subuh disaksikan oleh dua kelompok malaikat yang berbeda. Disaksikan oleh kelompok malaikat shift malam sama malaikat shift siang. Ada shift-shiftnya juga komandan, dan ada shiftnya juga, ada shiftnya malaikat. Iya, ada shiftnya. Jadi jangan mau kerja misalnya 24 jam, ada shiftnya. Shift malam aja ganti malaikat. Nah, sholat subuh ini disaksikan malaikat malam. Begitu juga disaksikan malaikat siang, yang pada waktu itu ganti shift atau gantian mencatat amal perbuatan manusia. Ini alasan ketiga, pendapat mazhab Syafi'i dan juga pendapat sebagian sahabat sebagian tabi'in. Kemudian yang kedua, ada pendapat lain, waqila, dan dikatakan hiya sholatul asri, yang dimaksud dengan sholat wusta adalah sholat asar, wa huwa marwiyun an aliyin wa ibni mas'udin. Dan pendapat ini diriwayatkan an aliyin dari sahabat Ali wa ibni Mas'ud dan ibnu Mas'ud wa ibni Abbas dan ibnu Abbas wa Abi Hurairah ibnu Abi Hurairah. Fa innaha, karena sesungguhnya salat asar mutawassitatun baina salati syaf'in wa salati watrin atau salati witrin. Karena salat asar itu adalah salat yang pertengahan, ada di tengah-tengah antara salat genap dan salat ganjil. Maksudnya antara salat zuhur dan salat maghrib. Walianna waqta salatil asri, dan karena sungguhnya waktu salat asar itu ukhfiyah, disembunyikan apa waktu salatil asar al-awqati, di dalam beberapa waktu. Fala yadharu, maka tidak muncul atau tidak tampak duhulu waktiha, masuknya waktu salat asar, illa binadhorin daqiqin, kecuali dengan penelitian yang daqiq, penelitian yang detail. Wa ta'ammulin azimin, dan juga dengan renungan yang besar. Fi halid dhilli, dalam keadaan bayangan. Falamma kanat ma'rifatuhu asyaqqa, maka ketika ada ma'rifatuhu, mengenal asar, mengenal waktu asar itu asyaqqa, lebih sulit, kanat al-fadilatu, maka ada keutamaan fiha, dalam sholat asar itu aktsara, lebih banyak. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua juga diriwayatkan dari beberapa orang sahabat yang mirip juga, sama riwayatannya, yaitu dari sahabat Ali, tapi di sini tambah dari sahabat Abu Hurairah. Yang dimaksud dengan jagalah sholat wusta yang dimaksud adalah sholat asar. Alasannya pertama, ini sholat yang unik, karena sholat asar satu-satunya sholat yang ada di tengah-tengah antara sholat ganjil dan sholat genap, yaitu sholat maghrib dan sholat asar. Yang lainnya enggak. Subuh antara genap sama genap. Isya antara ganjil dengan genap juga, tapi waktunya lain, waktunya semuanya di malam. Kemudian zuhur itu antara genap dengan genap, tapi ini antara genap dengan ganjil. Yang kedua, sholat asar, kenapa disebut dengan sholat wusta? Alasannya karena waktu sholat asar disembunyikan dalam beberapa waktu yang kalau kita nggak teliti, yang kalau kita tidak benar-benar melakukan perenungan atau penelaahan terhadap bayangan, maka kita nggak tahu kapan masuknya sholat asar. Jadi bayangkan, jangan sekarang udah ada jadwal sholat, apalagi di aplikasi azan, handphone Cina bisa azan, bunyi lagi waktunya azan.
Itu zaman sekarang. Zaman dulu untuk mengetahui waktu subuh gampang. Yang penting udah ada fajar. Menentukan waktu zuhur gampang. Zuhur itu dari kata zohar yang artinya jelas. Azhar itu artinya jelas. Maksudnya jelas, bayang-bayang itu pas matahari ada di atas kepala, bayang-bayang kita itu ada di atas badan kita. Begitu matahari mulai tergelincir ke timur, ke barat, bayang-bayang mulai ada di timur, maka masuklah waktu sholat zuhur. Jelas itu. Maghrib jelas, matahari terbenam maghrib. Isya jelas, udah gelap semua, gampang. Tanpa penelitian yang seksama kita bisa tahu waktu-waktu sholat yang 4. Tidak dengan asar, saudara. Asar kudu pakai alat. Karena batasan waktu sholat asar, masuknya waktu sholat asar ini ketika hina yaziru dillu kulli syai'in mitlan. Ketika bayangan setiap sesuatu ini sepanjang sesuatu itu. Ketika bayangan benda itu sepanjang benda itu. Jadi harus pakai benda yang kita lihat. Begini. Ini misalnya korek. Kalau waktu zuhur gampang, waktu asar, waktu maghrib gampang. Tapi sholat asar enggak. Kalau matahari dari sebelah timur terbit, kalau tadi fajar terbit namanya subuh. Matahari terbit habis waktu subuh terus. Nah, sampai di atas kepala ini belum masuk waktu zuhur. Nah, begitu condong dikit ke barat sudah masuk waktu zuhur. Itu jelas dan gampang. Gampang lihatnya. Ya, jadi gampang kita deteksinya. Nah, tapi sholat asar enggak. Sholat asar nunggu ini matahari condong ke barat sampai bayangan benda ini sama dengan bayangan bendanya. Ini korek misalnya taruhlah 4 cm ya. 7 cm. Korek 7 cm. Maka kita ukur dari sini bayangan bendanya juga 7 cm. Nah, begitu udah sama-sama 7 cm masuk waktu sholat asar. Jadi harus pakai alat. Ini sebabnya kenapa sholat wusta adalah sholat asar, karena perlu penelitian seksama di dalam keadaan bayang-bayang. Yang ketiga, ini masih melanjutkan tadi. Kalau sesuatu lebih sulit, kalau sesuatu lebih butuh upaya untuk mengetahuinya, maka keutamaannya juga pasti lebih besar. Ini alasannya kenapa sholat wusta yang dimaksud adalah sholat asar. Wa qala ba'dul fuqaha, dan berkata sebagian ahli fikih, al-asru wasatun, asar itu di pertengahan, walakin laisa hiyal madhkuratu fil Quran, tetapi tidak ada hiya itu waktu salat asar itu al-madhkuratu yang disebut fil Qur'ani dalam Quran. Fahahuna salatani wasiyatani wasatiyani. Maka di sini ada dua salat wasatiyani yang dua-duanya merupakan pertengahan. As-subhu yaitu salat subuh, wal asru dan salat asar. Ahaduhuma thabatat bil Quran. Yang pertama, salah satunya tetap ada dalam Quran, wal ukhra bis sunnah, dan yang lainnya ditetapkan dengan sunnah. Kama annal harama, sebagaimana tanah haram itu haramani, ada dua tanah haram. Haramu Makkah, pertama tanah haram Makkah bil Quran disebutkan dalam Al-Quran, wa haramul Madinati, dan tanah haram Madinah bis sunnah disebutkan dengan sunnah. Salat asar, salat pertengahan. Begitu juga salat subuh, salat pertengahan. Namun di sini ada dua salat pertengahan, tapi yang satu disebutkan dengan Al-Quran, yang satu enggak. Yang satu ditetapkan dengan Al-Quran, yaitu salat subuh. Tapi salat asar tidak disebutkan, ditetapkan dengan sunnah sebagaimana tadi riwayat para sahabat. Ini mirip-mirip dengan perihal tanah haram. Tanah haram itu tanah mulia, Pak. Jadi bukan tanah haram, tanah sengketa, bukan. Haram ini nggak boleh nih, bukan. Tanah haram itu tanah mulia. Tanah mulia di mana di situ tidak boleh menumpahkan darah sembarangan. Di mana di situ benar-benar dijaga adab kita. Kalau kita masuk kota Makkah, itu ada haramu Makkah. Jadi ada kayak gapura, kita udah masuk haram Makkah. Begitu juga masuk Madinah, itu ada semacam gapura buat menyambut kita, haramu Madinah. Haramu Makkah ditetapkan dalam Al-Quran bahwa kota Makkah itu memang kota yang dimuliakan. Banyak ayat-ayatnya, antara lain inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia itu adalah Bakkah yang sekarang namanya Makkah, tanah mulia.
atau subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Masjidil Haram di mana, Pak? Di Mekah. Berarti tanah mulia ditetapkan dalam Al-Qur'an yaitu Mekah. Adapun Haramu Madinah ini ditetapkan oleh Rasulullah ini sebagai bentuk atau sebagai satu penghormatan dari Rasulullah kepada tanah Madinah yang penduduknya yakni Ansor ini menolong orang-orang Islam, dan Nabi Muhammad juga dikebumikan di sana. Tidak ada satupun tanah yang paling mulia kecuali tanah yang merengkuh tubuh mulianya Nabi Muhammad SAW, yaitu tanah Madinah. Bahkan ada ulama yang bilang kalau dibandingin Mekah sama Madinah, mulia mana? Mulia Madinah, karena ada tubuh Nabi di situ. Di Mekah nggak ada. Ini dua pendapat kenapa ada Haramu Makkah, Haramu Madinah, ada satu sholat wusta yang disebutkan di Quran dan satu lagi tidak. Waqtaro jam'un minal ulama, dan memilih sebagian dari orang-orang alim annaha, bahwa sesungguhnya sholat wusta ihdas sholawatil khamsi adalah salah satu dari sholat-sholat yang 5. La bi'ainiha, bukan tertentu atau terkhusus sholat salah satu dari yang 5. Fa'abhama, maka membuat samar akan sholat wusta. Siapa Allah Ta'ala, maka Allah membuat sholat wusta itu samar tahridon, karena menganjurkan lil ibadi kepada para hamba fil muhafadati, untuk menjaga ala ada ijami'iha, untuk melaksanakan seluruh sholat. Kama ukhfiya, sebagaimana disembunyikan apa Lailatul Qadri, malam qadar, malam kemuliaan Lailatul Qadar fi syahri Ramadhana, dalam bulan Ramadan. Atau kama akhfa aja. Kalau ukhfiyat jadinya. Kama akhfa, sebagaimana menyembunyikan siapa Allah Lailatul Qadri akan Lailatul Qadar fi syahri Ramadhana, di bulan Ramadan. Wa akhfa sa'ata ijabatin, dan Allah menyembunyikan waktu ijabati dakwah, waktu dikabulkannya doa fi yaumil jumu'ati, di waktu Jumat, di hari Jumat. Wa akhfa, dan menyembunyikan siapa Allah ismahul azam, akan namanya yang paling agung fi jamil asma, dalam seluruh nama. Liyuhafidhu, agar orang-orang menjaga ala jami'iha, atas semuanya, semua asma, atau semuanya waktu Jumat, atau semuanya malam-malam Ramadan. Wa akhfa, dan menyembunyikan siapa Allah, Allah menyembunyikan waktal mauti, akan waktu maut, waktu kematian, fil awqati, dalam beberapa waktu. Liyakuna, supaya ada al-mukallafu, orang yang mukallaf itu menjadi khaifan, takut minal mauti, dari mati, fi kullil awqati, dalam seluruh waktu. Fayakuna, maka menjadi orang itu atian, jadilah orang itu atian, orang yang mendatangkan, melaksanakan bitaubati, dengan taubat, fi kullil awqati, dalam waktu-waktu utama. Dua pendapat tadi, pendapat mainstream. Tahu berarti mainstream? Pendapat yang paling banyak, subuh atau asar. Tapi ada ulama juga sebagian yang mengatakan, udah gak usah dibatas-batasin, pokoknya sholat wusta itu ada di antara 5 sholat itu. Sengaja Allah menyembunyikan sholat wusta ini supaya kita pada sholat nanti kalau tahu keutamaan sholat wusta, sholat asar, akhirnya atau sholatnya asar doang. Kalau tahu keutamaan subuh, apalagi ada nasi uduknya sedekah subuh, maka sholatnya subuh doang. Kenapa disamarkan? Supaya kita sama-sama meneliti atau berlomba-lomba. Barangkali ada di waktu zuhur. Barangkali Allah turunkan sholat wusta itu sebenarnya maghrib. Sengaja Allah samarkan ini supaya kita benar-benar tekun melaksanakan sholat-sholat itu. Jadi nggak pilih-pilih dan memilih satu dari yang lainnya, karena merupakan adatullah atau kebiasaan Allah. Allah punya kebiasaan kalau dalam Al-Quran, setelah menyebutkan ayat-ayat azab, biasanya Allah menyebutkan ayat-ayat nikmat. Ayat-ayat azab buat orang-orang kafir, ayat-ayat nikmat buat orang mukmin. Itu kebiasaan Allah. Fa'amma man khaffat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Itu ayat yang namanya ayat nikmat. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Itu namanya ayat azab. Jadi beriringan, itu kebiasaan Allah. Demikian juga kebiasaan Allah menyembunyikan hal-hal yang utama ini. Allah sembunyikan sholat asar dalam 5 sholat itu supaya kita rajin dan tekun mencari yang manapun sholat itu, kemungkinan besar disitulah sholat wusta.
Boleh jadi maghrib, boleh jadi tidak, bukan yang disebutkan dua tadi itu. Allah juga menyembunyikan malam kemuliaan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar dalam seluruh malam Ramadan, supaya kita giat, giroh. Jadi habis buka langsung ke masjid. Kenapa? Karena pengen dapat malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Jadi bukan cuma malam ganjil, bukan cuma dari 20, tapi dari awal. Di sini mah beda ya, kalau udah 20 malah ya biasanya sampai luar-luar sendalnya. Sampai luar-luar, makin lama makin dikit. Itu disembunyikan malam kemuliaan atau Lailatul Qadar dalam seluruh malam Ramadan. Jadi bukan hanya malam-malam ganjil tertentu. Supaya apa? Supaya kita giat dan tekun, semangat untuk menggapai Lailatul Qadar di malam manapun. Allah juga menyembunyikan Ismul A'zam. Di antara nama-nama Allah itu ada Ismul A'zam. Ismul A'zam kalau disebutkan, maka disebutkan dalam doa, maka doa kita pasti ijabah. Itu namanya Ismul A'zam. Ada Ismul A'zam, sebagian pendapat yang mengatakan yang dimaksud dengan Ismul A'zam adalah Ya Latif. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan Ismul A'zam Ya Somad, macam-macam. Ada yang mengatakan Ismul A'zam itu Ya Rahman atau Ya Rahim. Tapi ada yang mengatakan Ismul A'zam itu ya lafaz Allah itu sendiri. Allah, Allah, Allah. Nah, itu pendapat macam-macam dari berbagai ulama. Namun yang paling penting di sini, kita yang maha tahu hanya Allah, kita tidak tahu yang mana Ismul A'zam, maka kita hafalin semuanya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mukmin, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliqu, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabidu, Ya Basitu, Ya Khafidu, Ya Rabi, Ya Muizzu, Ya Mudillu, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakamu, Ya Adlu, Ya Latifu, Ya Khabir, Ya Halimu, Ya Azimu, dan seterusnya sampai Ya Sabur. Hafalin semuanya, karena di situ semua kemungkinan ada yang namanya Ismul A'zam. Jadi bukan cuma yang satu doang wiridannya, bukan cuma wiridannya Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ustaz Latif yang datang. Apa dat panggil-panggil saya aja. Ya Latif, Ya Latif. Ya, semuanya. Karena kemungkinan Allah juga menyembunyikan Ismul A'zam bukan pada nama tertentu, tapi ada dalam nama yang kita nggak tahu. Allah juga menyembunyikan waktu mati, saudara. Waktu ajal kita, nggak ada yang diberitahu, nggak ada yang diberikan isyarat. Sengaja Allah sembunyikan waktu kematian tiap hamba, supaya hamba itu tobat setiap waktu. Nggak ada yang tahu besok pagi apa masih bisa ngopi apa enggak. Nggak ada yang tahu habis Jumatan apa masih bisa makan bareng di masjid apa enggak, kan ada yang tahu. Ini supaya kita taubat setiap waktu. Taubat itu artinya kembali kepada Allah, mengakui bahwa kita ini lemah, Allah Maha Kuat. Kapan aja Allah panggil ya kita nggak bisa nolak. Itu namanya taubat setiap waktu. Merupakan adatullah atau kebiasaan Allah menyembunyikan beberapa hal dalam beberapa hal yang lain. Sebagaimana Allah menyembunyikan salat wusta ini. Wa qumu lillahi fis sholati qanitin. Wa qumu, dan berdirilah engkau lillahi karena Allah fis sholati dalam salat. Qanitina, dalam keadaan taat. Yang dimaksud dengan qanitin aidzakirina, mengingat, da'ina, memanggil, muwadhibina, tekun, ala khidmatillahi ta'ala, untuk berkhidmah atau untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala. Wa qumu lillahi qanitin. Ada istilah qama yaqumu, disebut dalam hadis iqamus shalah. Kemudian alladzina yuqimuna shalah, memang kata-katanya selalu pakai kata-kata qama, mendirikan salat. Tidak ada kata-kata shollu lillahi qanitin, salatlah kalian. Tapi yang ditekankan dalam Al-Qur'an di sini mendirikan salat. Beda dengan salat loh. Tapi ini dirikanlah salat. Yang dimaksud dengan mendirikan salat kalau disebutkan di sini, maksudnya kita salat ya ingat kepada Allah, bukan ingat kepada warung. Kita salat ya ingat kepada Allah, bukan ingat kepada masalah yang barusan. Benar-benar hilang tuh semuanya.
Itu namanya ingat pada Allah. Dan juga kita da'in, artinya memanggil nama Allah. Memanggil Allah dalam sholat kita. Waktu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu hati kita juga baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hati kita juga baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sebenarnya lagi berseru. Kita sedang berseru di hadapan Allah, yaitu zat yang kita sholati, zat yang memerintahkan kita sholat. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, hatinya ikut baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu kita lagi manggil-manggil. Jadi manggilnya bukan manggil beberekan, bukan. Kan Allah maha mendengar. Nggak perlu toa, nggak perlu juga pakai mic. Dalam hati aja. Dalam hati kita memanggil. Jadi lisannya Subhana rabbiyal azim, maka dalam hatinya juga Subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, ya Tuhan kami, hanya milik-Mu lah semua puji. Puji yang memenuhi langit, memenuhi bumi, dan memenuhi apapun setelah langit dan bumi. Itu kita baca dalam hati juga. Ini seruan kita atau panggilan kita. Kita lagi manggil atau munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat kita. Da'ina. Yang kedua, yang ketiga, muadzibin, tekun. Tekun di sini artinya benar-benar melaksanakan sholat sesuai dengan waktu yang ditentukan, tidak pernah lewat, namanya tekun. Ini pengertian waqumu lillahi qanitin. Sebagian sahabat diantaranya Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan iqamus shalah beda dengan musolli atau dengan mujidu surati shalah. Ada orang mendirikan sholat satu, ada orang mewujudkan gambar sholat atau bentuk sholat. Kalau mewujudkan bentuk sholat, kalau mewujudkan gambar sholat gampang, anak TK bisa sholat, gambarnya begitu sholat, bentuknya diri, habis diri ruku, habis ruku diri lagi, habis diri sujud, itu gambar sholat begitu, bentuk sholat. Nah, orang-orang yang hanya mendirikan, orang-orang yang hanya menggambarkan atau mendatangkan gambar sholat, yaitu seperti bocah. Dia hanya diri, nungging, diri lagi, nungging lebih bawah lagi, hanya begitu aja. Namanya ini mewujudkan gambar sholat, seperti mewujudkan gambar-gambar yang tidak ada makna atau tidak ada nyawanya. Jadi gambar aja saya kayak ini, gambar peraga, tutorial sholat, cara mazhab ya, tutorial sholat. Nah itu hatinya tidak kepada Allah, tapi kepada kamera dan kepada subscribernya. Nah, tutorial nah, itu gambar sholat yang ingin diwujudkan. Yang Allah kehendaki bukan mujidu surati sholah, bukan mewujudkan gambar sholat, tapi mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu melaksanakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Rukun mulai dari berdiri, niat, takbir, rukun tuh Fatihah. Syaratnya juga begitu. Syaratnya menutup aurat, bersih dari hadas, najis, syarat-syaratnya. Menghadap kiblat, itu semuanya dihadirkan. Jadi dipenuhi, syarat-syaratnya dipenuhi, rukun-rukunnya dilaksanakan, ditambah lagi dengan melaksanakan kesunatan. Tidak sampai di situ, yang namanya muqimus shalah atau iqamatus shalah, mendirikan sholat. Setelah jalan, udah otomatis. Orang sholat dari kecil kan jalan otomatis tuh. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, waladhdallin, jalan otomatis. Setelah jalan otomatis, karena kita udah sholat lama, maka kita udah nggak merhatiin lagi bentuk-bentuk sholat kita. Kita udah hadir kepada hadratil ghaibah. Kita udah hadir dalam hadirat kegaiban atau sirnanya diri kita. Jadi kita di situ nggak ada udah. Kita udah nggak ngeliat diri kita, tapi kita hanya tahu bahwa ada Allah di hadapanku. Karenanya orang yang muqimus shalah itu tidak pernah melihat bahwa dirinya sedang sholat. Dia hanya melihat betapa agungnya orang yang merintah sholat atau zat yang merintah sholat, yaitu Allah. Syarat sudah, rukun sudah, sunnah-sunnahnya didatangkan. Nah setelah itu langsung hilangkan gambaran itu, langsung fokus zikir atau ingat kepada yang perintah sholat. Jadi adanya Allah, 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 Allah aja semuanya.
hatinya juga Allah, Allah, Allah. Ini yang sesungguhnya muqimus shalah. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, "Fakam min walaysa kullu musallin muqimun, walaysa kullu musallin muqiman." Tidaklah seluruh orang yang sholat itu adalah orang yang mendirikan sholat. Kadangkala ada kayak bocah TK atau PAUD yang hanya mewujudkan gambar-gambar sholat gerak begitu, tapi hatinya nggak sholat. Walaysa kullu musallin muqiman. Tidaklah setiap orang yang sholat adalah orang yang mendirikan sholat. Yang mendirikan sholat orang yang melaksanakan syarat, rukun, sunnah. Setelah itu dia hilang dari memperhatikan sholat itu. Dia hanya fokus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga muncullah di situ kesadaran bahwa yang ada hanya Allah. Saya juga nggak bisa sholat, saya dituntun oleh Allah. Ini kadang disebut sebagai satu makom yang namanya makom muraqabah, atau merasa diawasi oleh Allah. Fa in khiftum farijalan aw rukbana wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang yang mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.